Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Aulia Razaki Arya dan teman saya Zidan Putra Buana ingin mempresentasikan analisis deskriptif performa logistik menggunakan PySpark. Baik, yang pertama untuk latar belakangnya, logistik adalah tulang punggung distribusi barang global. Perusahaan perlu memahami biaya pengiriman, waktu transit, efisiensi operasional, transformasi data mentah menjadi wawasan operasional menggunakan teknologi big data atau Apache Spark. Selanjutnya, tujuan analisis memahami performa pengiriman logistik berdasarkan data historis. Yang kedua, mengidentifikasi pola biaya dan waktu pengiriman. Yang ketiga, memberikan insight awal sebagai dasar pengambilan keputusan operasional. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan bisnis. Yang pertama, karir mana yang memiliki total biaya pengiriman terbesar? Yang kedua, bagaimana perbandingan rata-rata waktu transit antar carrier? Yang ketiga, rute pengiriman mana yang menghasilkan biaya tertinggi? Yang keempat, bagaimana efisiensi biaya terhadap jarak tempuh? Yang kelima, bagaimana efisiensi biaya terhadap berat barang? Dan terakhir, apakah terdapat hubungan antara jarak tempuh dan waktu transit? Selanjutnya penjelasan dataset. Dataset performa logistik pengiriman barang. Untuk formatnya yaitu CSV, jumlah data kurang lebih 2000 record, digunakan langsung pada Google Colab. Fitur dataset identitas ada shipment ID, karir, status, logistik ada origin warehouse, destination, distance, metrik ada weight, cons, dan transit days, waktu ada shipment and delivery date. Selanjutnya eksplorasi data atau EDA. Yang pertama, memahami skema data dan memastikan tipe data sesuai string, integer, atau float. Yang kedua, analisis statistik deskriptif untuk melihat rentang biaya, jarak, dan berat. Yang ketiga, identifikasi awal persebaran data berdasarkan masing-masing karir. Oke, pembersihan data atau data cleansing. Yang pertama, validasi, yaitu menghapus entitas dengan biaya, berat, atau jarak kurang sama dengan 0 atau data anomali. Yang kedua, integritas, menghapus duplikasi data berdasarkan shipment ID. Yang ketiga, imputasi, mengisi nilai kosong pada kolom kategori dengan unknown dan kolom biaya dengan nilai median. Oke, berikutnya transformasi dan enrichment. Yang pertama yaitu standarisasi untuk mengkonversi mil menjadi kilometer. Kemudian menambahkan fitur baru yaitu membuat metrik cost per kilometer dan cost per kilogram. Tujuannya untuk mendapatkan perspektif efisiensi yang lebih adil antar pengiriman. Yang pertama ada analisis total biaya per carrier. Visualisasi menunjukkan carrier mana yang memakan anggaran terbesar. Biaya tinggi bisa berarti volume pengiriman yang dominan atau tarif carrier yang lebih mahal. Kemudian rata-rata waktu transit membandingkan kecepatan pengiriman antar carrier. Carrier dengan biaya termurah belum tentu yang paling lambat. Ada trade-off yang ditemukan. Kemudian rute pengiriman termahal, pemetaan rute
origin ke destination dengan akumulasi biaya tertinggi, yaitu untuk mengidentifikasi rute strategis yang memerlukan negosiasi ulang kontrak atau optimasi jalur. Kemudian efisiensi biaya. Analisis cost per kilometer menilai efisiensi jarak, dan analisis cost per kilogram menilai efisiensi beban muatan. Hasilnya, carrier spesialis jarak jauh versus carrier spesialis barang berat. Dan hubungan jarak dan waktu melihat korelasi antara jarak tempuh dengan durasi pengiriman. Tren menunjukkan kenaikan linear, namun terdapat variasi yang dipengaruhi oleh kinerja operasional masing-masing carrier. Kesimpulannya, Apache Spark terbukti efisien dalam mengolah dan membersihkan data logistik. Variabel utama penentu performa adalah pilihan carrier dan rute pengiriman. Wawasan deskriptif memberikan gambaran jelas mengenai peta pengeluaran perusahaan. Selanjutnya, kita akan lanjut ke notebook Google Colab. Jadi, untuk sel yang pertama, inisialisasi Spark Session. Pada tahap awal, kami menginisialisasi Spark Session menggunakan Apache Spark. Spark Session ini berfungsi sebagai entry point utama untuk menjalankan seluruh proses analisis data menggunakan PySpark. Selanjutnya, sel yang kedua, load data ke Spark Data Frame. Dataset logistik dalam format CSV saya load ke dalam Spark Data Frame. Dengan menggunakan Spark Data Frame, data dapat diproses secara efisien meskipun jumlah record cukup besar. Kemudian yang sel ketiga ini menampilkan skema dan contoh data. Pada bagian ini kami menampilkan skema data dan beberapa baris awal dataset. Tujuannya adalah untuk memastikan tipe data setiap kolom sudah sesuai seperti string, integer, dan float sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, sel yang keempat, statistik deskriptif EDA. Tahap eksplorasi data dilakukan dengan menghitung statistik deskriptif pada kolom numerik, seperti biaya pengiriman, berat barang, jarak tempuh, dan waktu transit. Langkah ini membantu memahami rentang nilai data serta mendeteksi potensi nilai ekstrim. Kemudian sel yang kelima, distribusi data kategorikal. Selain data numerik, kami juga melihat distribusi data berdasarkan karir. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sebaran jumlah pengiriman pada masing-masing karir. Selanjutnya, sel 6, data cleansing, validasi nilai tidak logis. Pada tahap ini, kami menghapus data yang tidak logis, seperti biaya, berat, atau jarak pengiriman yang bernilai 0 atau negatif, karena dapat mempengaruhi hasil analisis. Kemudian sel yang ke-7, data cleansing, menghapus duplikasi. Kami menghapus data duplikat berdasarkan shipment ID untuk memastikan setiap pengiriman hanya dihitung satu kali dalam analisis. Kemudian slide yang ke-8, data cleansing, menangani missing value. Untuk menangani data kosong, kolom kategorikal seperti karir diisi dengan nilai unknown, sedangkan kolom biaya diisi menggunakan nilai median agar tidak terpengaruh oleh outlier. Selanjutnya sel yang ke-9, informasi konversi jarak. Pada tahap transformasi data, jarak pengiriman dikonversi dari 1 mil ke kilometer agar sesuai dengan standar internasional dan lebih mudah diinterpretasikan. Baik, yang berikutnya, enrichment cost per kilometer. Kami menambahkan kolom cost per kilometer untuk mengukur efisiensi biaya pengiriman terhadap jarak tempuh. Ini memberikan gambaran yang lebih adil dibanding hanya melihat total biaya. Kemudian, enrichment
cost per kilogram. Kami juga menambahkan metrik cost per kilogram untuk menilai efisiensi biaya terhadap berat barang yang dikirim. Kemudian masuk ke analisis. Yang pertama, analisis total biaya per carrier. Dari hasil ini dapat terlihat carrier mana yang menyerap anggaran terbesar dalam operasional logistik. Kemudian analisis efisiensi biaya. Dengan menggunakan metrik cost per kilogram, kami membandingkan efisiensi pengiriman antar carrier untuk berbagai kondisi berat barang. Kemudian analisis rata-rata waktu transit. Kami membandingkan rata-rata waktu transit antar carrier. Hasilnya menunjukkan bahwa carrier dengan biaya rendah tidak selalu memiliki waktu pengiriman paling lambat. Kemudian analisis hubungan jarak dan waktu transit. Dari hasil ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan waktu transit seiring bertambahnya jarak, meskipun tidak sepenuhnya linear. Dan analisis yang terakhir, rute pengiriman termahal. Kami mengidentifikasi rute pengiriman dari gudang asal ke tujuan dengan biaya tertinggi. Informasi ini penting untuk evaluasi dan optimasi rute pengiriman. Kesimpulannya, berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan, bahwa performa logistik sangat dipengaruhi oleh pilihan carrier, rute pengiriman, serta efisiensi biaya terhadap jarak dan berat. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional di bidang logistik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.